Apakah Anda pernah berpikir bahwa kadar gula darah sepanjang hari bisa ditentukan hanya dalam 1 jam pertama setelah bangun tidur? Ya, benar sekali. Bagi penderita diabetes, pagi bukan sekadar waktu untuk menyeruput kopi atau membuka ponsel. Pagi adalah momen penentu, sebuah titik di mana tubuh mulai beralih dari keadaan tidur menuju aktivitas penuh. Dan justru disinilah banyak orang membuat kesalahan kecil yang ternyata berdampak besar pada kesehatan mereka. Setiap pilihan yang kita ambil di pagi hari bisa menjadi perisai yang melindungi kita, atau justru bom waktu yang perlahan merusak tubuh dari dalam. Karena itu, di video kali ini kita akan membahas 5 kebiasaan pagi yang sederhana, ilmiah, dan terbukti efektif membantu menurunkan gula darah secara alami. Tidak ada trik aneh, tidak ada diet ekstrem, hanya perubahan kecil yang bisa dilakukan siapa saja. Tetapi hasilnya sangat nyata. Sebelum kita masuk ke daftar lengkapnya, saya ingin meminta dukungan dari Anda. Tekan tombol suka sekarang juga dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan setiap informasi penting yang bisa benar-benar membantu Anda mengendalikan diabetes dan menjaga kesehatan lebih baik. Sekarang, mari kita mulai dengan kebiasaan pertama. Kebiasaan ini tampak sepele, bahkan sering dianggap hanya mitos atau tren sesaat. Tetapi faktanya, penelitian modern membuktikan bahwa 1 langkah kecil ini bisa menjadi fondasi utama untuk menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Kebiasaan pagi yang menempati urutan kelima adalah minum segelas air hangat dengan perasan lemon dan tambahan 1 sendok makan cuka apel sebelum makan apapun. Banyak orang mengira ini hanya resep tradisional atau semacam detox yang dibesar-besarkan di media sosial. Namun, kenyataannya, ini adalah praktik yang sudah diteliti secara ilmiah dan terbukti bermanfaat, terutama bagi penderita diabetes tipe 2 maupun mereka yang memiliki resistensi insulin. Rahasia utamanya ada pada cuka apel. Senyawa aktif yang paling kuat di dalamnya, yaitu asam asetat, bekerja langsung pada beberapa mekanisme metabolisme penting. Pertama, ia memperlambat pengosongan lambung. Artinya, makanan yang Anda konsumsi tidak langsung membanjiri usus kecil dan melepaskan glukosa dalam jumlah besar ke dalam darah. Sebaliknya, glukosa dilepaskan secara bertahap sehingga lonjakan gula darah yang berbahaya bisa dicegah. Selain itu, asam asetat juga mengurangi aktivitas enzim yang memecah karbohidrat. Bayangkan Anda makan sepotong roti atau semangkuk bubur. Normalnya, karbohidrat di dalam makanan itu cepat diubah menjadi gula sederhana, lalu masuk ke aliran darah. Tetapi dengan bantuan cuka apel, proses ini melambat, sehingga tubuh memiliki lebih banyak waktu untuk mengatur kadar gula. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American Dietetic Association menemukan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang rutin mengonsumsi cuka apel sebelum makan mengalami peningkatan sensitivitas insulin hingga 34%. Angka ini sangat besar dan menunjukkan betapa kuatnya dampak kebiasaan sederhana ini. Sekarang kita tambahkan lemon. Lemon memang dikenal sebagai sumber vitamin C yang baik untuk imunitas. Tetapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Lemon membantu menyeimbangkan pH tubuh, mengurangi peradangan, serta mendukung kerja hati agar lebih efektif dalam memproses nutrisi dan racun. Ditambah lagi, rasa asam lemon membuat minuman ini lebih segar, sehingga lebih mudah untuk dijadikan rutinitas. Dan jangan lupa, air hangat berperan sebagai pengaktif alami sistem pencernaan setelah semalaman beristirahat. Saat tidur, tubuh kehilangan cairan. Dengan segelas air hangat di pagi hari, Anda membantu tubuh terhidrasi kembali, memperbaiki sirkulasi, sekaligus meningkatkan metabolisme sejak awal hari. Bayangkan rutinitas sederhana ini. Anda bangun, mengambil segelas air hangat, memeras setengah buah lemon, menambahkan 1 sendok cuka apel organik, lalu meminumnya perlahan. Bukan hanya sekadar minum, tapi sebuah sinyal kepada tubuh. Hari ini kita bekerja dengan seimbang, bukan dengan lonjakan gula yang membuat lelah.
Banyak orang yang mencoba kebiasaan ini melaporkan bahwa dalam seminggu saja mereka sudah merasakan perbedaan. Pagi terasa lebih segar, rasa lapar tidak terlalu cepat datang, dan kadar gula darah lebih stabil. Tentu saja ada catatan penting. Jika Anda memiliki masalah lambung atau gastritis, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mencobanya. Dan setelah minum, jangan lupa berkumur dengan air putih agar email gigi tetap terjaga dari efek asam. Sederhana, murah, dan bisa dilakukan siapa saja, di mana saja. Itulah kebiasaan pertama yang bisa menjadi titik balik dalam perjuangan Anda melawan fluktuasi gula darah. Kebiasaan keempat dalam daftar kita adalah bergerak sebentar sebelum sarapan. Kedengarannya sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu sepele untuk dianggap penting. Tetapi jangan salah, justru gerakan kecil ini bisa menjadi salah satu kunci terbesar untuk menstabilkan gula darah sejak pagi. Bayangkan tubuh Anda baru saja melewati berjam-jam dalam keadaan tidur. Otot tidak bergerak, metabolisme berjalan pelan, dan kadar gula darah seringkali mulai berfluktuasi begitu Anda bangun. Banyak orang terburu-buru langsung menuju dapur untuk sarapan, padahal tubuh sebenarnya belum siap menerima beban karbohidrat. Inilah momen kritis di mana sedikit aktivitas fisik bisa mengubah segalanya. Mengapa? Karena setiap kali otot bergerak, otot membutuhkan energi. Dan sumber energi tercepat yang mereka gunakan adalah glukosa yang beredar dalam darah. Hebatnya, otot dapat menyerap glukosa ini tanpa harus menunggu bantuan insulin. Artinya, bahkan sebelum Anda makan apapun, kadar gula darah sudah mulai turun secara alami hanya karena otot bekerja. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Diabetes Care menunjukkan bahwa aktivitas ringan di pagi hari, bahkan hanya selama 10 menit sebelum sarapan, bisa meningkatkan sensitivitas insulin secara signifikan. Bagi penderita diabetes, ini berarti tubuh lebih mampu mengatur gula sepanjang hari. Dan yang lebih menarik lagi, efeknya bisa lebih kuat daripada beberapa obat penurun gula, hanya dengan berjalan santai atau melakukan peregangan sederhana. Anda tidak perlu olahraga berat atau pergi ke gym. Jalan kaki di sekitar rumah, melakukan peregangan ringan, atau yoga lembut sudah cukup. Yang penting adalah membuat otot bergerak, jantung berdetak sedikit lebih cepat, dan peredaran darah mengalir lebih lancar. Bahkan sesuatu sesederhana menaiki tangga di rumah atau hanya melakukan putaran bahu dan kaki sudah memberi sinyal kuat kepada tubuh untuk mulai menggunakan gula darah dengan lebih efisien. Selain menurunkan gula darah, gerakan singkat ini juga membantu menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang biasanya cukup tinggi di pagi hari. Kortisol berlebihan bisa membuat gula darah naik lebih cepat. Jadi dengan bergerak, Anda tidak hanya membantu otot, tetapi juga menenangkan sistem hormonal. Dan jangan lupakan dampaknya pada suasana hati. Saat bergerak, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang meningkatkan rasa bahagia dan membantu melawan rasa lelah atau kantuk di pagi hari. Itu sebabnya banyak orang yang terbiasa dengan peregangan atau berjalan ringan di pagi hari merasa lebih segar, lebih fokus, dan tidak mudah lapar sebelum waktunya sarapan. Coba bayangkan rutinitas ini. Setelah bangun dan minum air hangat dengan lemon dan cuka apel, Anda meluangkan 10 hingga 15 menit untuk berjalan di halaman, melakukan beberapa gerakan peregangan atau sekadar menggerakkan tubuh dengan lembut. Tidak perlu keringat berlebih, tidak perlu kecepatan tinggi. Yang penting adalah memberi kesempatan pada otot untuk bekerja dan membantu tubuh menyerap glukosa yang sudah ada di dalam darah. Hasilnya, gula darah lebih stabil, rasa lapar lebih terkendali, dan tubuh siap menghadapi sarapan dengan kondisi metabolisme yang jauh lebih seimbang. Kebiasaan ini gratis, tidak memerlukan peralatan khusus, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Kebiasaan ketiga yang harus diperhatikan adalah memilih sarapan yang tepat. Jangan salah, apa yang Anda makan di pagi hari bisa menentukan stabil atau tidaknya gula darah selama sisa hari. Banyak orang dengan diabetes memulai pagi mereka dengan sesuatu yang terlihat sehat di permukaan,
seperti sereal, roti manis, atau jus buah. Tetapi kenyataannya, pilihan ini seringkali berubah menjadi bom gula darah yang bekerja lambat, membuat kadar glukosa naik dengan cepat lalu turun drastis tidak lama kemudian. Itulah sebabnya sarapan seharusnya bukan tentang karbohidrat cepat, melainkan tentang protein berkualitas tinggi, lemak sehat, dan hanya sedikit sekali karbohidrat. Mengapa? Karena kombinasi protein dan lemak sehat membantu tubuh melepaskan energi secara perlahan, stabil, dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Ini artinya tidak ada lagi rasa lapar mendadak 1 jam setelah makan, tidak ada lagi dorongan kuat untuk mencari makanan manis di tengah pagi, dan yang terpenting, gula darah Anda tetap lebih seimbang. Contoh sederhana, sarapan yang ideal adalah 2 butir telur dimasak dengan cara sederhana. Ditambah sayuran hijau seperti bayam dan beberapa potong alpukat. Telur memberikan protein lengkap, bayam menambah serat dan antioksidan, sementara alpukat memberikan lemak baik yang menjaga kesehatan jantung dan otak tanpa meningkatkan gula darah. Jika Anda lebih suka sesuatu yang segar, yogurt Yunani tanpa gula bisa dipadukan dengan 1 sendok biji chia dan segenggam kacang kenari. Perpaduan ini kaya akan serat, lemak sehat, dan protein yang membantu menahan rasa lapar sekaligus melindungi pembuluh darah. Penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition bahkan menemukan bahwa orang dengan diabetes tipe 2 yang mengonsumsi sarapan berbasis protein dan lemak sehat memiliki kadar HbA1c yang lebih rendah setelah beberapa bulan dibandingkan mereka yang memilih sarapan berbasis karbohidrat. HbA1c adalah indikator rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir, sehingga penurunan angka ini berarti perlindungan nyata terhadap mata, ginjal, jantung, dan sistem saraf. Lebih dari sekadar angka, manfaat sarapan yang tepat juga bisa dirasakan langsung pada energi dan suasana hati Anda. Dengan memilih sarapan rendah karbohidrat dan tinggi protein, Anda tidak lagi menjadi tawanan rasa kantuk setelah sarapan. Otak tetap jernih, tubuh terasa lebih ringan, dan Anda bisa memulai hari dengan konsentrasi yang lebih baik. Dan yang paling penting, ini bukan soal makanan mahal atau resep rumit. Semua bahan ini mudah ditemukan di pasar atau supermarket. Hanya butuh sedikit perubahan pola pikir. Jangan takut pada lemak sehat, takutlah pada ketidakstabilan gula darah. Kebiasaan kedua yang sering diremehkan, padahal sangat kuat pengaruhnya terhadap kestabilan gula darah, adalah mendapatkan paparan sinar matahari dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur. Kedengarannya sederhana, tetapi bagi penderita diabetes, ini bisa menjadi salah satu kunci utama untuk menyeimbangkan hormon dan metabolisme sepanjang hari. Ketika cahaya matahari pagi mengenai mata dan kulit kita, tubuh langsung menerima sinyal biologis yang sangat kuat. Reseptor khusus di retina akan mengirimkan pesan ke hipotalamus, pusat pengatur hormon di otak. Dari sini, tubuh diberitahu bahwa hari telah dimulai, sehingga hormon-hormon seperti kortisol dan insulin mulai bekerja sesuai ritmenya. Inilah yang dikenal dengan istilah ritme sirkadian, jam biologis yang menentukan kapan tubuh harus aktif, kapan harus istirahat, kapan harus menghasilkan hormon tertentu, dan kapan harus menguranginya. Masalahnya, banyak orang dengan diabetes memiliki ritme sirkadian yang kacau karena jarang terkena cahaya matahari pagi. Mereka lebih sering berada di dalam ruangan, menatap layar ponsel atau komputer begitu bangun tidur. Akibatnya produksi kortisol bisa melonjak di waktu yang salah, sensitivitas insulin menurun, dan tubuh lebih sulit mengontrol gula darah. Kondisi ini juga sering berujung pada sulit tidur di malam hari yang semakin memperparah resistensi insulin. Paparan sinar matahari di pagi hari membantu mengatur ulang semua sistem ini. Dengan hanya 10-20 menit berjalan kaki ringan di bawah sinar matahari pagi, tubuh akan meningkatkan produksi vitamin D alami. Vitamin D ini tidak hanya penting untuk tulang, tetapi juga terbukti dalam banyak penelitian berperan besar dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Orang dengan kadar vitamin D yang cukup cenderung memiliki kontrol gula darah yang lebih baik dan risiko komplikasi yang lebih rendah. Selain itu, cahaya matahari pagi membantu menekan produksi melatonin,
hormon tidur yang seharusnya memang menurun setelah bangun. Dengan begitu, tubuh merasa lebih bugar, lebih berenergi, dan otak bisa bekerja lebih fokus. Banyak orang melaporkan bahwa dengan kebiasaan sederhana ini, rasa kantuk setelah sarapan berkurang drastis, suasana hati lebih stabil, dan mereka tidak lagi tergoda untuk ngemil makanan manis di pagi hari. Dan yang paling menarik, kebiasaan ini gratis, mudah dilakukan, dan bisa dipraktikkan oleh siapa saja tanpa memandang usia atau kondisi fisik. Anda tidak perlu berjemur lama-lama atau menatap matahari langsung. Cukup buka jendela lebar-lebar, duduk di balkon, atau berjalan ringan di halaman rumah, maka manfaatnya sudah bisa dirasakan. Dengan memasukkan kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian, Anda bukan hanya membantu menstabilkan gula darah, tetapi juga memperbaiki kualitas tidur, menurunkan stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Semua ini adalah fondasi penting bagi penderita diabetes untuk menjalani hari dengan lebih sehat dan terkendali. Dan akhirnya, kebiasaan nomor 1 yang tidak boleh dilewatkan oleh penderita diabetes adalah mengukur kadar gula darah segera setelah bangun tidur. Mungkin terdengar sepele, tetapi langkah sederhana ini bisa menjadi penentu utama bagaimana Anda mengatur pola makan, aktivitas, bahkan penggunaan obat sepanjang hari. Kenapa begitu penting dilakukan di pagi hari? Karena kadar gula darah setelah bangun tidur mencerminkan bagaimana tubuh Anda bekerja sepanjang malam. Angka ini menunjukkan apakah makan malam Anda terlalu berat karbohidrat, apakah Anda makan terlalu larut, atau apakah tubuh Anda mengalami resistensi insulin di pagi hari. Dengan kata lain, hasil pengukuran pagi hari adalah laporan pribadi tentang kondisi metabolisme Anda. Banyak penderita diabetes yang hanya mengandalkan perasaan atau tebakan. Mereka baru sadar gula darah naik ketika sudah merasa lelah, mengantuk, atau haus berlebihan. Padahal tubuh seringkali memberi sinyal lebih awal melalui angka di glukometer. Dengan mengukur setiap pagi, Anda tidak lagi menebak-nebak, tetapi memiliki data nyata untuk membuat keputusan yang tepat. Sebagai contoh, jika hasil pengukuran lebih tinggi dari biasanya, itu bisa menjadi tanda bahwa makan malam perlu diubah, mungkin dengan lebih banyak protein dan sayuran, serta lebih sedikit nasi atau roti. Jika hasil terlalu rendah, itu bisa berarti dosis obat atau insulin perlu dievaluasi bersama dokter. Dengan begitu, setiap angka memberi Anda arah untuk memperbaiki langkah, bukan sekadar menakut-nakuti. Lebih dari itu, kebiasaan ini melatih disiplin dan kesadaran. Hanya dengan mengetahui bahwa Anda akan memeriksa gula darah setiap pagi, secara otomatis Anda lebih berhati-hati dengan pilihan makanan pada malam sebelumnya. Banyak orang yang berhasil mengurangi camilan manis larut malam hanya karena mereka tidak ingin melihat angka tinggi keesokan paginya. Ini bukan lagi soal aturan dari luar, tetapi soal tanggung jawab pribadi berdasarkan bukti nyata dari tubuh Anda sendiri. Dan yang paling penting, data ini bisa membantu Anda melihat pola. Dalam beberapa minggu, Anda akan mulai memahami makanan apa yang membuat gula darah melonjak, aktivitas apa yang membantu menurunkannya, dan jam berapa tubuh Anda paling stabil. Semua informasi itu adalah kunci untuk hidup dengan lebih tenang, lebih terkontrol, dan tentu saja lebih sehat. Jadi jangan pernah meremehkan langkah sederhana ini. Hanya butuh 1 tetes darah, beberapa detik waktu, tetapi manfaatnya bisa melindungi mata Anda dari kerusakan, ginjal Anda dari gagal fungsi, jantung Anda dari risiko penyakit, dan memberi Anda rasa aman setiap kali memulai hari. Dengan mengukur kadar gula di pagi hari, Anda tidak lagi menjadi korban dari angka yang tidak terduga, tetapi menjadi pengendali penuh atas kondisi kesehatan Anda. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembahasan, dan Anda bisa melihat betapa besarnya pengaruh kebiasaan pagi terhadap kadar gula darah sepanjang hari. 5 langkah sederhana ini bukan sekadar rutinitas kecil, melainkan strategi nyata untuk mengendalikan diabetes dengan cara yang alami dan mudah dilakukan. Mulai dari minum segelas air hangat dengan lemon dan cuka apel, bergerak ringan sebelum sarapan, memilih sarapan tinggi protein dan lemak sehat dengan sedikit karbohidrat,
mendapatkan sinar matahari dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur, hingga mengukur kadar gula darah setiap pagi. Semua ini bekerja bersama-sama sebagai sistem yang saling melengkapi. Jika Anda menjadikannya kebiasaan, gula darah akan lebih stabil, energi Anda lebih konsisten, suasana hati lebih tenang, dan tubuh terasa jauh lebih ringan. Tidak perlu menunggu perubahan besar atau terapi rumit. Cukup lakukan langkah-langkah kecil ini setiap hari, dan dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan perbedaannya sendiri. Ingatlah, kesehatan bukan datang dari satu keputusan besar, tetapi dari pilihan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan menekan tombol like sekarang juga, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan informasi berharga seperti ini. Jangan lupa juga untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips-tips penting lain tentang cara hidup sehat dengan diabetes. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang membutuhkan, karena bisa jadi informasi sederhana ini mampu membantu mereka menjaga kesehatan dengan lebih baik. Mulailah dari besok pagi, lakukan 5 kebiasaan ini, dan rasakan bagaimana hari Anda berubah menjadi lebih sehat, lebih tenang, dan lebih terkontrol.